ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma', amma ba'd. Wa qala asy-syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala, faslun fi bayani nawaqidi kalimatit tauhid. Inna min nawaqidi kalimatit tauhid la ilaha illallah asyirka fi ibadatillahi ta'ala. Kan yaj'alul 'abdu bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum aw yas'aluhum asy-syafa'ah aw yatawakkalu 'alaihim aw yadhbahu lahum aw yanzuru lahum aw yarjuhum aw yakhafum dunallahi 'azza wa jalla. Baik. Ayo tolong ditutup pintu-pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita melanjutkan seri ketiga dari kitab atau kajian kitab Fusulun fi Bayani Syirkil Akbar, pasal-pasal penjelasan syirik besar. Habis itu penjelasan syirik besar di halaman 13 dari kitab tersebut, dan ini pertemuan ketiga dari kajian kitab ini. Qala hafizahullah, faslun fi bayani nawaqidhi kalimat tauhid. Pasal dalam penjelasan pembatal-pembatal kalimat tauhid. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah. Qala hafizahullah, inna min nawaqidhi kalimat tauhid la ilaha illallah. Bawa handphone enggak? Handphone enggak? Anak-anak kirimin link ya. Link kitab. Atau nanti minta sama Ekin atau siapa gitu. Kata beliau hafizallah, sesungguhnya di antara pembatal kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah, yaitu di antara adalah asyirku fi ibadatillah, syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah taala dalam peribadatan. Ka'an yaj'al al-'abdu bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum aw yas'aluhum syafa'ah. Di antara bentuk kesyirikan dari segi ibadah, menjadikan atau seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan Allah ada wasa'id, jamak dari wasitah, yaitu penengah atau perantara. Waalaikumsalam. Yad'uuhum, hamba ini berdoa meminta kepada wasilah tersebut atau wasitah tersebut, ya penengah tersebut, perantara, ya bahasanya perantara. Jadi menjadikan adanya antara dirinya dengan Allah itu perantara dalam doa, ya, dan itu akan ada rinciannya pada waktunya insyaallah. Au yas'aluhumus syafa'ah, atau meminta syafaat kepada mereka, meminta syafaat kepada wasitah ini, yaitu perantara, meminta syafaat kepada makhluk. Dan yang terjadi banyak sampai sekarang, meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat ini, meminta syafaat baik dengan kalimat, ada baik dengan lagu, ya, nasyid, kasidahan, marawisan, minta syafaat pada Nabi SAW. Bahkan
yang merawisan itu sendiri nggak ngerti makna dari lafal atau lirik lagu yang dia lantunkan, ya. Au yatawakkalu alaihim, atau bertawakal kepada perantara tersebut, bukan kepada Allah Ta'ala. Au yadhbahu lahum, atau menyembelih demi perantara tersebut, ya biasanya kepada mayit. Au yanzuru lahum, bernazar terhadap perantara tersebut, bukan kepada Allah Ta'ala. Au yarjuhum, atau berharap kepada mereka, kepada perantara. Au yakhafuhum dunallah, atau takut kepada perantara tersebut, bukan kepada Allah. Di antara bentuk yakhafuhum dunallah, itu yang khurafat terjadi dan cerita khurafat banyak di kalangan kaum muslimin, ya, terutama di daerah Jawa. Orang kalau udah mati, ya, udah mati kan dikubur, kemudian nanti akan ada istilahnya gentayangan. Kemudian rakyat takut sama yang gentayangan ini. Justru setan ini bisa gentayangan karena mindset masyarakat masih percaya dan takut sama yang gentayangan. Akhirnya takut kepada yang gaib selain Allah Ta'ala. Memang sih serem gitu mukanya atau semacam. Tapi justru karena takut dan percaya bahwasanya yang gentayangan ini adalah sosok yang telah dikubur gitu loh. Mayit ini gentayangan karena disebutnya arwah penasaran. Akhirnya masyarakat takut pada setan tersebut. Lebih buruknya kalau mereka menganggap itu bukan jin melainkan ruh orang yang dikubur. Ya begitu. Taib, lanjut. Wa min Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah wa min nawaqidhiha adamu tafkiril musyrikina aw asyakku fi kufrihim aw tashihu madhhabihim. Taib. Wa min nawaqidhi kalimat tauhid, di antara pembatal la ilaha illallah. Ini nanti sebenarnya ada rincian ini masalah ini. Ya, yaitu adamu takfiril musyrikin. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Taib. Ini kalimat sangat mujmal dan harus dipahami baik-baik. Awisyak fi kufrihim, atau ragu terhadap kekufuran orang-orang yang benar-benar musyrik, orang yang musyrik. Au tashihu madhhabihim, atau menganggap benar madhabnya orang musyrik. Baik, dari pertama, adamu takfiril musyrikin, tidak mengkafirkan orang musyrik. Yaitu musyrik, emang dia tulen musyrik dan kafir. Tidak antum kafirkan. Maka di sini batal la ilaha illallahnya antum. Kalimat tauhidnya antum. Paham enggak, ikhwan? Ada orang musyrik nih, orang Buddha misalnya. Musyrik enggak? Orang Buddha musyrik enggak? Musyrik jelas. Menyembah apa? Berhala, patung dan seterusnya, dewa-dewa dan seterusnya. Kita kafirkan mereka, kita katakan mereka kafir. Sahih enggak? Sahih. Ya, khalas. Ya. Tapi bagaimana dengan orang yang disebut musyrik karena dia berbuat syirik, tapi asalnya dia Islam, asalnya dia Muslim, dan dia melakukan kesyirikan tersebut imma karena jahil, imma karena salah dalam penafsiran atau salah dalam mengambil ilmu. Paham gak di sini? Yang banyak mana? Ini yang banyak nih, ya enggak? Kalau antum melihat di kuburan-kuburan keramat, enggak sedikit orang yang minta kepada selain Allah. Dan ini syirik akbar. Ini perbuatan syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini jelas ini. Ini pengkafiran. Ya, keluar dari Islam ya. Ini perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Baik. Apakah kemudian antum langsung kafirkan mereka semua? Langsung antum kafirkan, khalas mereka musyrikun kafirun. Enggak kan? Sebelum antum meneliti dan mengetahui keadaan mereka. Apakah mereka berbuat itu karena jahil sehingga diberi udzur kemudian harus diedukasi lagi? Ya. Tapi kan mereka Ustaz punya majlis taklim, benar enggak? Mereka diajari sama gurunya ya enggak? Justru karena gurunya ngajarin seperti ini, mereka mengetahuinya bahwa saya ilmu atau amal yang saleh itu seperti itu, ke kuburan minta sama mayitnya enggak? Ini namanya salah dalam tafsiran, salah dalam berilmu. Oke. Nah, apakah kemudian misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan rahimahullah dan para ulama a'immatud da'wah
Mereka langsung mengkafirkan orang-orang seperti ini atau tidak? Tidak langsung. Tetapi dilihat keadaan mereka. Apakah tegak atas mereka hujah atau tidak? Apakah mereka mengetahui itu kesyirikan atau tidak? Ya, apalagi dengan orang-orang Indonesia. Apalagi dengan orang Indonesia yang mungkin masih kejawen dan seterusnya. Asalnya KTP-nya Muslim. Sholat. Bahkan sebagian jadi imam. Tapi berbuat syirik besar? Iya, bisa berbuat syirik besar. Bahkan sampai ke kuburan minta sama mayit, minta keberkahan, bahkan ini udah jelas-jelas syirik besar. Tapi kemudian ini kan berbuat syirik ya, kita kafirkan nggak? Sebentar dulu kalau itu masalahnya. Oh, kalau antum nggak mengkafirkan mereka, berarti batal syahadat antum la ilaha illallah. Nah, gimana? Ini dia, bisa paham nggak kerangkanya, kawan? Yes. Pak Khairul bisa paham kerangkanya nggak, Pak? Kita ahlu sunnah apakah langsung kita kafirkan mereka? Taib. Mungkin kalau misalnya mereka memang mengilmui itu, faham, ya bukan orang yang jahil dan mereka tahu itu adalah perbuatan syirik akbar dengan faham dulu, dengan hujah, maka baru kita kafirkan. Dan itu pun sebenarnya kita harus berhati-hati dengan pengkafiran ini gitu loh. Karena sebaiknya kita arahkan ke ulama yang kompeten dalam masalah akidah betul-betul dan manhaj. Biar ulama ini yang menilai. Kalau kita khawatirnya, kadang kita mulai itu secara zahir, tapi sebenarnya ada ilmu dan dalil lain yang membuat dia beruzur misalnya. Jadi ikhwan, kaidah mujmalahnya di antara pembatal kalimat tauhid adalah tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Itu jelas ya. Atau asyakku fi kufrihim. Ragu terhadap kekufuran orang-orang musyrik. Ini yang memang ragu terhadap kekufuran mereka, orang musyrik. Ini yang memang kufur syiriknya itu memang udah aslinya orang musyrik jelas. Atau tashihu madhabihim, maka masuk ke dalam semua ini adalah yang menganggap semua agama itu sama. Menganggap semua agama itu sama. Dan ini kalimat global. Sebentar. Maksud kalau misalnya ada nih orang liberal nih ya. Orang liberal bilang semua agama itu sama. Taib, sebentar. Maksud sampean semua agama itu sama itu apa dulu? Kalimat ini ambigu. Kalau semua agama itu sama-sama agama, ya benar. Tapi kalimat ini ambigu. Kalau maksudnya adalah semua agama itu sama dalam artian mereka pun beragama untuk menuju Tuhan, ini juga masih ambigu. Apa yang itu maksud dengan Tuhan? Allah Ta'ala? Kan gitu. Kan orang-orang liberal dan pluralis mereka itu menganggap agama itu ibarat sisir atau piramid, ya kan? Ada sisi yang berbeda, tapi sebenarnya ada sisi yang sama-sama untuk kebaikan, gitu kan? Piramid pun begitu. Ini agama di bawah, ujungnya semua ke Tuhan. Ini mujmal. Tuhan yang dimaksud sampean itu apa? Kalau dimaksudkan oleh sampean bahwa semua sama-sama menuju Allah, salah sampean. Iya. Terus kalau misalnya dia artian bahwa semua agama ini sama, semua sama-sama bakal pasti masuk surga, kufur sampean. Iya enggak? Iya jelas. Sekarang kalau misalnya ada Nasrani, yang jelas kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani yang bertemu denganku kemudian tidak beriman kepada aku dengan Islam dan Al-Quran, maka akan masuk neraka selama-lamanya, kan gitu. Maka kalau kita katakan, ada orang liberal mengatakan Nasrani, Yahudi, Buddha, Konghucu semuanya sama agama dan semua menuju Tuhan dan semua pasti ke surga. Kufur orang ini jelas. Kufur. Loh, gimana bisa kufur? Kan dia baik, bukan masalah baiknya. Ini masalah akidah kita. Ya, jadi begitu. Mentashih dan menganggap madhabnya agama selain Islam itu benar, maka itu merupakan pembatal la ilaha illallah, bisa keluar dari Islam orang seperti itu. Gitu. Dan ini banyak di kalangan liberal dan pluralis, orang-orang liberal dan pluralis, dan jalan menuju itu sekularis ya. Baik, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizallah wa min nawaqidiha i'tiqadu anna hunaka hadiyan akmalu min hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara nawaqid la ilaha illallah, pembatal la ilaha illallah, meyakini bahwasanya ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi SAW. Ya, khairul hadi hadi Nabi SAW. Sebagai petunjuknya Nabi SAW. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya petunjuk Ustadz Fulan lebih afdol daripada hadis Nabi SAW, ini indikator menuju
pembatal la ilaha illallah. Karena kalimat ini zahirnya menganggap bahwasanya petunjuk selain Nabi SAW itu lebih afdal daripada petunjuk Nabi SAW. Ini berbahaya. Bagaimana kalau misalnya seolah-olah meyakini bahwasanya ada petunjuk selain Nabi SAW, tapi orang ini sebenarnya meyakini bahwasanya petunjuk Nabi itu benar, cuman memang salah paham, nggak paham, jahil, dan melawan sunnah kadang-kadang. Banyak orang melawan sunnah Nabi SAW bukan karena memang bukan karena memang anti Nabi, bukan. Ada cinta kepada Nabi, tapi karena hawa nafsu atau karena jahil. Contoh, ada suatu masjid, seorang ikhwan sholat di masjid tersebut dan dia menggerakkan jemarinya di tasyahudnya, ya kan? Kemudian dan ini ada hadisnya gitu loh. Dan ikhwan ini ikutin hadis tersebut walaupun diperselisihkan oleh ulama memang. Dia tapi ikutin hadis tersebut. Kemudian akhirnya selesai sholat, ada bapak-bapak yang memang orang di situ, maksudnya jemaah tulen situ. Bapak-bapak itu bilang, kamu ngapain tadi gerakin jemari kamu? Dimarahin itu ikhwan itu. Ini sunnah Nabi Pak. Langsung diomelin. Sunnah, nggak ada sunnah-sunnahan di masjid ini. Taib. Gimana? Ini kan seolah-olah apa? Menganggap bahwasanya seolah-olah sunnah itu nggak perlu gitu loh. Ada petunjuk lain selain sunnah Nabi SAW yang lebih baik. Gitu. Paham nggak di sini? Taib. Apakah kemudian orang ini lantas kafir dengan ini? Enggak, karena orang ini apa? Jahil. Bahkan mungkin baginya sunnah itu adalah sunnah bukan wajib gitu loh. Ya kan? Sunnah itu antara wajib sama mubah itu sunnah gitu loh. Orang banyak yang salah. Gitu. Ya, orang banyak yang salah. Jadi ala kulli hal, kaidah mujmalnya adalah, kaidah globalnya adalah meyakini bahwasanya ada petunjuk selain petunjuk Nabi yang lebih afdal dari petunjuk Nabi itu adalah kekufuran dan pembatal la ilaha illallah. Pembatal la ilaha illallah, ya. Baik, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah. Pakai antar. Wa min nawaqidha i'tiqadu anna hukma ghairi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukmihi aw mumathilan wa musawiyan li hukmihi kaman faddala al-qawanin al-wad'iyyah ala syari'atil islamiyyah واعتقد أن حكم القوانين الوضعية هو الذي يناسب العصر الحاضر لأنه فضل حكم الطواغيت على حكمه صلى الله عليه وسلم وكذا لو جوز الحكم بغير شرع الله ولو اعتقد أن حكم الله وشرع الله أحسن من غيره لأنه استحل الحكم بغير ما أنزل الله فكان بذلك مرتدا لإتيانه بناقض للتوحيد والإسلام. طيب. Dan ini perkara penting. Di antara pembatal keislaman, di antara pembatal la ilaha illallah, i'tiqad, meyakini anna hukma ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukmih. Meyakini bahwasanya hukum selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum buatan manusia. Au mumathilan au musawiyan, atau setara dengan hukum yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, itu kalau meyakini seperti itu, maka khalas dia dikhawatirkan ya telah kufur dan keluar dari Islam. Contohnya, kaman faddala al-qawanin al-wad'iyyah 'ala syari'atil islamiyah. Ya, sebagaimana orang yang lebih mengunggulkan dan mengutamakan qawanin wad'iyyah, undang-undang buatan manusia. Ya, kalau demokrasi itu platform, undang-undangnya itu. Demokrasi itu sebagai nama platform, undang-undangnya. Undang-undang buatan manusia di sini maksudnya undang-undang yang memang tidak berdasarkan syariat Islam atau tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip Islam. Tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip Islam. Artinya undang-undang ini undang-undang yang yukhalif, menyimpang dari ajaran Islam. Contoh, kalau misalnya ajaran Islam zina dengan ketentuannya, maka kalau dia bujang belum menikah sama sekali, maka dicambuk 100 kali.
Kalau misalnya dia sudah pernah menikah syar'i, menikah benar, maka dirajam sampai mati. Tapi itu hukum syar'i. Oke? Itu sudah nggak bisa diubah lagi, nggak bisa diubah lagi. Kemudian datang undang-undang buatan manusia yang bukan agak rancu tapi sangat rancu. Undang-undang gimana? Kalau sama-sama ridho, suka sama suka, ya wes, biarin, ya. Tapi kalau misalnya nggak ridho salah satunya, misalnya pihak perempuan nggak terima, ya, maka harus diproses, kan gitu. Dan diprosesnya bukan dengan rajam, tapi dengan dengan penjara, bukan dengan rajam, bukan dengan cambuk, bukan dengan apa, dengan penjara. Maka di sini ikhwan, ya, ini menyelisihi syariat Islam. Nah, siapa yang meyakini bahwasanya hukuman penjara tersebut atau pemaafan karena suka sama suka itu lebih afdol daripada hukuman rajam atau cambuk, maka dia telah keluar dari Islam. Atau dia telah terbatalkan la ilaha illallah. Sampai sini paham enggak detailnya, ikhwan? Ini di antara contoh ya. Bagaimana kalau misalnya begini, ikhwan? Pihak yang melarang mudik itu pihak apa ya? Menteri apa ya? Perhubungan ya? Apa sih? Ya, pemerintah, tapi di sektor apanya? Perhubungan, Menteri Perhubungan. Pokoknya yang di bidangnya lah ya. Dilarang mudik. Mulai tanggal berapa? 6 Mei. Tanggal 6 sampai sekian. 17. Sampai 17. 2 minggu ya. Oke. Ini hukum apa nih? Ya, ini hukum manusiawi. Tapi sebentar. Apakah di sini ketentuan dilarang mudik ini ada nggak kaidah Islam yang juga mendukungnya? Bisa ada kalau ini, bisa ada. Yaitu la dharar wal dhirar. Mungkin ada, bisa ijtihad. Ya, bisa. Hah? Ya, bisa digabung-gabungkan gitu. Bisa. Ini bukan menyelisih Islam, Pak. Dilarang mudik bukan menyelisih Islam. Tidak juga dibenturkan, wah, pemerintah melarang silaturahim syariat Islam. Enggak gitu juga. Karena kan memang ada kondisi dan korinahnya. Jadi ini sesuai dengan, Anda bukan berarti dibilang mendukung juga. Anda juga pengen mudik juga, juga pengen jalan-jalan ya pengen. Jadi maksud Anda di sini adalah ketika memang suatu undang-undang itu ada kaidah Islam yang mendukungnya, maka tidak kita katakan ini undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Bisa dipahami di sini, ikhwan. Ya. Kalau misalnya wakaf, nah itu juga undang-undang ada pewakafan, hibah dan seterusnya itu ada. Coba dilihat lagi. Jadi dalam undang-undang seluruhnya ini tidak semuanya bertentangan dengan Islam, tapi ada beberapa yang bertentangan dengan Islam. Nah, oleh karena itu, karena 50-50 bukan 50-50 apa, kadang ada yang bertentangan, kadang yang sejalan dengan Islam, maka kita nggak bisa langsung mengatakan bahwa orang-orang di pemerintah itu kafir semuanya. Maksudnya yang Muslim ya, murtad, nggak kita katakan begitu. Karena ini perkara yang tidak semudah itu. Ada complicated, agak rumit untuk ulama yang mengatakan yang bisa meraciknya gitu loh. Ya, dan keadaan tiap individu di pemerintahan juga beda-beda. Ya nggak bisa sama. Nggak bisa semuanya diglobalkan, semuanya udahlah, semuanya fajr semua, bahkan kafir semua. Sebentar, beda-beda, ya, beda-beda orang-orangnya. Ya, kemudian wa'taqada anna hukmal qawanini al-wad'iyyati huwa alladhi yunasibu al-'asr al-hadir. Dan meyakini bahwasanya hukum undang-undang buatan murni manusia itu yang cocok untuk masa kini. Ini juga merupakan kekufuran kalimat ini. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya. Tetapi kita juga lihat, ikhwan, yang seperti ini pun rata-rata ngomong karena apa? Jahil, nggak ngerti kadang apa yang dia omongi, karena nggak pernah belajar. Atau imma jahil, imma ittiba'ul hawa, karena ada dunia di balik itu maka dia ngomong gitu. Ya, maka bahaya. Contoh misal nggak mungkin Pak Khairul sendiri mungkin ikut rapat, misal saja. Pak Khairul sendiri kan waktu itu kan ikut rapat sih sama anak dan teman-teman bapak sini. Ketika Anda taburkan dalil kan, kemudian ada di antara DKM yang bilang apa? Udah, kita nggak usah ngomongin dalil. Itu kan mirip dengan apa? Dengan kalimat yang lebih cocok sekarang itu adalah
udah kita ayo rembukan gitu. Apa pemikiran kita aja, nggak usah pakai dalil, kan gitu. Nah, kalau kita salah dalam memahami kaidah ini, Pak, bisa apa? Bisa kita kafirin itu semua, ya kan? Soal masalah ini, masalah saf itu. Itu taburkan dalil. Kemudian ada di antara bapak-bapak dan ana husnudzan karena beliau bukan berarti menentang Islam, bukan. Tapi maksudnya beliau rumit, bingung gitu loh. Karena udah bingung gini menghadapi pertentangan antara A dan B. Maka beliau bilang apa? Beliau bilang udah kita nggak usah pakai dalil sekarang. Ya, antar kita aja dah. Kita ngomong aja. Itu kira-kira zahir dari itu apa? Menganggap seolah-olah pendapat manusia itu lebih afdol dibandingkan dalil, dan ini berbahaya kalimat sebenarnya. Tapi Anda nggak bisa mengatakan di rapat kemudian Anda bilang, Pak, ini kalimat kufur, Pak. Nggak bisa kita bilang gitu. Kalau kita bilang gitu ya, bubar rapat kemudian merasa bahwa saya mengkafirkan mereka. Nah ini masalahnya. Ya, jadi mencerdaskan dalam hal ini juga tidak ringan ya, kawan. Tidak gampang. Ya, hati-hati. Kadang di berita ada perkataan, misalnya fulan dari politisi berkata bahwasanya undang-undang sekarang sudah paling relevan dengan keadaan masa kini. Ini kalimat persis dengan ini, tapi kita harus menelusuri dulu sebab mengapa beliau mengatakan itu. Ya, apakah ada tekanan dari pihak tertentu atau beliau memang jahil atau hal-hal lain. Jadi kalau memang asli muslim maka hati-hatilah dalam mengkafirkan. Tapi kaidah asalnya kita katakan siapa yang meyakini atau menganggap bahwasanya undang-undang buatan manusia atau pendapat manusia itu lebih afdol daripada dalil, maka dia telah membatalkan la ilaha illallahnya dia sendiri, keislaman dia sendiri. Ya, begitu. Kenapa? Li'annahu faddala hukma at-tawaghiti ala hukmih. Karena dia telah mengunggulkan hukum taghut dibandingkan hukum Allah, hukum Rasulnya. Wa kadza law jawwaza al-hukma bighairi syar'illah. Begitu juga kalau misalnya dia membolehkan berhukum dengan selain syariat Allah Ta'ala. Ya. Membolehkan berhukum dengan syariat Allah Ta'ala. Dengan mengatakan bahwa saya udah syariat enggak perlu kita pakai syariat sekarang. Kita pakai sekarang pendapat. Atau rembukan antar kita, masya Allah. Membolehkan seperti itu bahaya sekali. Ya. Walau i'taqada anna hukmallahi wa syar'illah wa syar'allah ahsanu min ghairihi. Walaupun dia meyakini bahwasanya hukum Allah dan syar' Allah lebih baik daripada selainnya. Kenapa? Li'annahu istahalla al-hukma bighairi ma anzalallah. Karena dia telah menghalalkan hukum dengan selain apa yang Allah Ta'ala turunkan. Maka fakana bidzalika murtaddan bi ityanihi binaqidhin li tauhid wal Islam. Dengan itu dia bisa menjadi murtad karena dia telah melakukan hal yang membatalkan tauhid dan keislamannya. Kamera enggak bisa kan? Harus beli kamera baru. Berapa ya beli yang baru ya? Insyaallah nanti ada rezekinya insyaallah. InsyaAllah. Udah bisa. Tapi tetap kerekam. Suara aja. Ala kulli hal. Yang penting ilmunya lah. Wajahnya nggak penting kan. Ya nggak kelihatan kameranya juga nggak apa-apa. Kameranya mungkin nggak bisa ngelihat ana. Yang penting ana bisa ngeliat kamera kan gitu. Ya kan. Oke. Sama sekali nggak bisa. Ya. Untuk yang fusul fi bayani syirik akbar kita cukup sampai halaman itu di note ya, halaman 14 kita lanjut insyaallah besok ya. Kita lanjut tafsir Ibnu Katsir setelah ini باذنillah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 44. Hah? Kenapa? Iya. Persis. Di restart mungkin kan? Enggak. Di restart masih tetap belum bisa. Hah? 40 ya. Satu ayat aja insyaallah. Fadhal.
Gimana? Ada seseorang gimana? Melakukan pembatal keislaman. Terus? Melakukan pembatal keislaman. Contoh dulu apa? Seperti apa? Di antara. Contohin aja. Nah kan bingung kan? Antum aja bingung apalagi ana. Contoh. Menyembah selain Allah. Langsung. Hah? Seperti kayak kemarin ya, kita rundingan, kita real ya. Kita rundingan misalnya kayak kemarin. Terus mengatakan seperti itu. Seperti itu karena kebodohan. Kan dia sendiri juga memang mengatakan bahwa dia tidak Ya. tahu dalil, dia tidak tahu. Orang seperti itu tidak akan taubat atau istighfar sampai dia merasa bahwa itu kesalahan, ya kan ya. Kalau dia merasa itu nggak salah, nggak bakal istighfar kan, nggak bakal taubat kan. Maka kewajiban bagi orang yang mengetahui untuk mengajarkan, gitu. Nah, maksudnya gini, misalnya dia melakukan apa? Contoh dia meminta kepada mayit dikubur, ya, meminta kepada mayit dikubur. Ini contoh yang paling konkret dah, banyak dah. Orang yang meminta kepada mayit dikubur, baik meminta syafaat, bahkan meminta hal-hal yang hanya Allah yang mampu melakukannya, seperti keberkahan, rizki dan seterusnya, kelancaran rizki. Ini kufur akbar, syirik besar, ya kan? Nah, orang ini tuh menganggap perbuatan minta sama mayit tersebut, kira-kira menganggap itu syirik gak kira-kira? Rata-rata di Indonesia? Enggak kan? Bahkan itu melakukan suatu ibadah yang bagus dan memang itu syarat untuk supaya makin lancar gitu kan ya. Berarti kan di sini ada kesalahpahaman gitu loh. Nah, orang yang seperti ini tidak akan taubat dari perbuatan tersebut. Kenapa? Karena merasa itu kan nggak ada salahnya gitu kan. Maka wajib bagi orang yang berilmu untuk menyampaikan, tapi semampunya. Lah kalau misalnya disampaikan kemudian faham dengan bahwasanya itu adalah kesyirikan besar, maka cukup dia istighfar, taubat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Paham di sini? Beda dengan orang yang murtad karena dia pindah agama, jelas. Ini beda. Kalau pindah agama, ucapkan kedua kalimat syahadat lagi. Gitu ya. Tapi kalau dia berbuat di antara naqidul Islam yang merupakan misalnya dia melanggar tauhid, dia berbuat syirik besar, maka dia cukup bertaubat dan istighfar. Apakah dia harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ya fadl, kalau mengucapkan itu fadl. Tapi kalau tidak pun dia udah taubat kembali dan alhamdulillah muslim. Seperti itu ya. Kira-kira gimana? Masih ada yang kurang kena? Agak kerasan, agak keras. Kita sudah tahu ilmunya, kemudian menyampaikan ke orang lain terkait masalah ini. Cuma kita khawatir kalau kita nanti konflik sama yang bersangkutan atau apa. Iya. Kita bingungnya baiknya bagaimana? Kalau ketika kita tak khawatir konflik dengan yang bersangkutan, kalau kita sampaikan ilmu ini, mungkin madharatnya lebih besar, sementara diam dulu, tapi cari momentum sampai tersampaikan ilmu tersebut kepada dia. Jadi nggak langsung harus plek sekarang gitu, karena kalau sekarang kadang-kadang langsung orang nggak siap. Orang habis membicarakan sesuatu yang merupakan kalimat kufur, apalagi orang itu mempunyai posisi jabatan gitu misalnya. Kalau kita interupsi kemudian, Pak maaf Pak, kalimat kufur itu Pak, ya, dia nggak bakal terima kan digituin. Bahkan semakin besar pembangkangannya, dan berarti kan madharatnya lebih besar. Maka antum cari celah atau cari momentum yang lebih pas untuk menyatakan bahwa saya hati-hati dengan kalimat tersebut. Bisa dipahami sini? Iya. Karena kalau misalnya langsung di cut kemudian atau nggak lama berselang setelah dia berbicara kalimat kufur itu kemudian kita ini, kadang-kadang sebagian orang punya posisi yang merasa saya nggak perlu dinasihati sekarang gitu loh. Ada caranya dong gitu kan. Begitu. Ya seperti itu. Ya wallahu alam, dan nggak langsung divonis kafir kalau kita tahu dia ini orang jahil atau nggak ngerti. Gimana, udah bisa belum? Alhamdulillah. Ini masih masuk nawakid ya, masih masuk fusul ya kayaknya. Oh nggak tahu. Ya udah, adalah. Udah tawakal ala Allah aja lah. Dah. Ya gitu, kalau budget apa adanya memang ya. Enggak apa-apa. Yang penting ilmunya dapat insyaallah.
Tapi kita lanjut tafsir Ibnu Katsir insyaallah.